Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Baik kawan-kawan sekalian, eh, perkenalkan nama saya Taufik. Hari ini kita akan membahas beberapa isu ketenagakerjaan yang ada di Kota Makassar. Nah, telah kita ketahui bersama sebelumnya pada tanggal 23 November, 25 November, 28, 29 dan 30 November kemarin, teman-teman Aliansi Perjuangan Makassar yang kemudian bergabung beberapa federasi itu kemudian melakukan aksi penolakan terkait dengan kebijakan pemerintah menggunakan rumusan PP 36 tahun 2020 tahun 2021 terkait dengan upah minimum. Nah, olehnya itu saya adalah salah satu anggota dari Aliansi Perjuangan Rakyat itu kemudian akan membahas mengapa kemudian teman-teman Aliansi Perjuangan Rakyat itu kemudian menolak aturan mengenai pengupahan yang tertuang dalam PP 36 tahun 2021 ini. Nah, alasan yang pertama adalah adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi poin 7 yang menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat itu kemudian harus ditangguhkan. Nah, olehnya itu, karena Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini cacat formil atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala produk turunan yang kemudian bersifat strategis dan berdampak luas maka harus ditangguhkan. Nah, pemerintah itu harus melihat bahwa pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu, outsourcing, terus tenaga kerja asing, itu adalah hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Mengapa demikian? Ya karena kita ketahui bersama, upah adalah apa yang kemudian didapatkan oleh pekerja setelah mengeluarkan skill, tenaga, dan pikirannya untuk perusahaan. Nah, upah inilah yang kemudian dipakai dan digunakan untuk kehidupan sehari-harinya agar dapat hidup sesuai dengan apa yang dijaminkan oleh negara, bahwa Undang-Undang Dasar negara kita di pasal 27 ayat 2 menyebutkan kurang lebih bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Nah, yang dimaksud adalah penghidupan dan pekerjaan yang layak adalah ya salah satunya adalah upah. Bagaimana kita mau mendapatkan penghidupan yang layak ketika kita tidak mendapatkan upah yang layak juga. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kami berpedoman pada putusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2020 tentang komponen hidup layak. Nah, Permenaker nomor 18 ini mengeluarkan ada 64 komponen hidup layak yang kemudian menjadi alasan, landasan seorang pekerja untuk dapat dikatakan hidup layak. Nah, setelah beberapa survei kami di Kota Makassar, di pasar-pasar tentang 64 komponen hidup layak ini, maka seharusnya upah minimum Kota Makassar itu berada di kisaran 4.400.000. Kami mempunyai data dan survei di lapangan terkait dengan harga-harga. Dan kita realistis saja. Kita melihat di lapangan hari ini bagaimana kemudian harga-harga misalnya BBM premium itu sudah tidak ada, yang digantikan dengan Pertalite yang harganya beda sekitar ya mungkin 1.000-an kali ya. Saya kurang kurang tahu berapa selisihnya karena kemarin juga pemerintah ada kasih diskon, enggak tahu sekarang. Nah, yang jelas harga BBM itu mengalami peningkatan.
Yang kedua, harga-harga pokok, misalnya makanan, beras, listrik, itu juga terus mengalami kenaikan. Nah, ini yang kemudian teman-teman di Aliansi Perjuangan Rakyat itu menolak hal demikian. Bukan hal yang tidak masuk akal. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi hari ini di Indonesia itu berada di kisaran 7,0%. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi itu terus mengalami peningkatan dan terus mengalami perbaikan pasca proses pemulihan COVID-19 ini. Nah, kita apresiasilah pemerintah bagaimana kemudian terus mengupayakan agar COVID-19 ini itu diredam sehingga perekonomian itu kembali tumbuh. Nah, tapi hal yang tidak boleh dipungkiri adalah dan tidak boleh dinafikan dan tidak boleh diabaikan adalah bagaimana kesejahteraan kaum buruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Jika mereka layak, maka negara akan sejahtera. Salah satu alasan kenapa tindak pidana kejahatan itu kemudian merajalela, salah satu faktornya adalah kemiskinan. Sumber kemiskinan itu tidak hanya berasal dari orang yang tidak berpendidikan. Bahkan orang berpendidikan sekalipun itu melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kita ketahui bersama bahwa perhatian atas tindak pidana korupsi di negeri ini menurut saya sih masih sangat kurang. Karena apa? Karena ratusan pejabat negara itu kemudian bermasalah dengan persoalan korupsi. Itu adalah hal-hal yang sangat perlu diperbaiki oleh pemerintah hari ini. Semua stakeholder harus terus mengupayakan agar apa yang dikatakan dengan tindak pidana korupsi ini itu segera hilang atau setidaknya kita press. Ada triliunan uang negara yang kemudian dirampas oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Di satu sisi, ada rakyat, ada buruh, ada pekerja yang kemudian hak-haknya itu dirampas. Bahkan upahnya yang setiap tahun diharapkan naik menyesuaikan dengan kebutuhan pokok, itu kemudian tidak dinaikkan melalui dengan formula undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau kita melihat bahwa pemerintah itu tidak berada di barisan buruh, tidak berada di barisan rakyat. Karena kenapa? Sederhananya, jikalau pemerintah ingin rakyatnya sejahtera, maka naikkan upah teman-teman. Jika upah teman-teman pekerja atau buruh itu naik, maka yakin dan percaya ketentraman, kondusif, dan kemakmuran yang ada di masyarakat itu akan terjaga dengan baik. Nah, itulah beberapa alasan kami kenapa kemudian upah ini itu kami sangat tolak keras. Upah minimum provinsi, upah minimum kota itu menjadi urat nadi bagi pekerja. Itu menjadi darah jantung bagi pekerja karena upah adalah nyawa. Bukan hanya bagi pekerja, tetapi untuk keluarganya. Ada anak, ada istrinya yang kemudian menikmati apa yang dikatakan upah itu. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini. Ya, UMP itu kan bagi pekerja yang berada masa kerjanya di bawah 1 tahun. Karena mereka yang di atas 1 tahun itu kemudian tidak sama upahnya. Dia lebih tinggi dengan pedoman struktur skala upah. Nah, realitasnya, struktur skala upah itu tidak terlaksana dengan baik di perusahaan. Khususnya di Kota Makassar sendiri, banyak sekali perusahaan yang kemudian tidak menerapkan struktur skala upah. Yang mirisnya lagi, bahkan ada perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minimum. Nah,
persoalan upah minimum saja masih ada perusahaan yang kemudian melanggar aturan. Apalagi kalau kita berbicara dengan struktur skala upah. Bahkan beberapa teman-teman yang menyampaikan kepada saya, ada teman-teman yang bekerja 10 tahun, itu sama gajinya dengan orang yang bekerja 2 tahun. Dengan pekerjaan, dengan ijazah yang sama, dengan skill yang sama. Ini kan diskriminasi. Seharusnya orang yang bekerja 10 tahun itu lebih tinggi gajinya dari orang yang bekerja 2 tahun jika pekerjaannya sama, skillnya sama, terus ijazahnya juga sama. Nah, ini yang menjadi problem. Kenapa kemudian upah minimum ini harus naik? Karena penerapan struktur skala upah di lapangan itu tidak sesuai. Nah, ini juga menjadi catatan kepada pengawas ketenagakerjaan khususnya di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menurut saya mereka di pengawasan ketenagakerjaan ini tidak becus. Karena beberapa kali kami mendatangi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Selatan maupun Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk menanyakan hal demikian. Tapi mereka mengatakan sudah ditindak dan lain-lain. Tapi pelaksanaannya tidak. Karena kami adalah orang-orang yang di lapangan yang kemudian tahu dan merasakan dampak dari kinerja mereka. Nah, dari sekian masalah ini, itu yang kemudian menjadi alasan kenapa kawan-kawan Aliansi Perjuangan Rakyat itu turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Dan yang paling penting, kami meminta kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan maupun stakeholder yang kemudian berkepentingan di dalamnya, kami memohon dengan sangat agar upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang SK-nya yang sudah di-SK-kan oleh PLT Gubernur itu segera dicabut karena landasan hukum PP 36 tahun 2021 yang berawal dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini itu kemudian inkonstitusional menurut Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak boleh lagi digunakan, Pak. Hari ini seharusnya PLT Gubernur Sulawesi Selatan itu mendengar aspirasi dari masyarakat luas. Kemudian mendudukkan kawan-kawan serikat buruh, tidak hanya sebagian, Pak. Banyak serikat buruh yang lain yang kemudian tidak diakomodir kepentingannya oleh pemerintah. Nah, ini juga yang menjadi masalah. Karena jika masih ada serikat buruh yang kemudian tidak diakomodir kepentingannya, tidak diakomodir aspirasinya, maka akan menjadi masalah di Sulawesi Selatan ini. Nah, olehnya itu, kami minta PLT Gubernur yang ada sekarang, Sudirman Sulaiman, kami mohon Pak, tolong SK UMP tahun 2022 itu dicabut dan kemudian kita merumuskan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan formula PP 78 tahun 2015 dengan dasar Undang-Undang 13 2003. Karena apa? Karena Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami jelaskan, kekeliruan pemerintah hari ini adalah ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dibaca sebagian. Jika putusan Mahkamah Konstitusi dibaca hanya beberapa poin, tidak sampai tuntas, maka kita semua akan gagal paham terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena jelas, di sana disebutkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat dan tetap berlaku. Tetapi di poin 7 amar putusan MK, hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Nah, segala produk turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini yang bersifat strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai proses perbaikan 2 tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia yang mendengarkan ini, bahwa dalam membaca putusan kita tidak boleh membaca hanya setengah karena akan menjadi gagal paham. Mari kita baca secara keseluruhan. Karena jika tidak secara keseluruhan kita semua akan gagal paham dan akan mengimplementasikan sesuatu yang kemudian
didasari oleh kegagalpahaman tadi. Nah, makanya itu kami minta tolong dibaca seluruh putusan, dan lebih kalau mau lebih jelasnya silakan baca putusan pertimbangan MK. Nah, dari masalah ini, jika PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Sudirman Sulaiman itu kemudian tidak segera mencabut SK terkait UMP tahun 2022, kami pastikan Aliansi Perjuangan Rakyat itu akan turun tanggal 6 dan 7-8 Desember tahun 2021 ini untuk aksi besar-besaran dan melumpuhkan titik-titik pabrik yang ada di Kima jika pemerintah dalam hal ini PLT Gubernur Sulawesi Selatan tidak mau mendengarkan aspirasi, tidak mau kemudian menerima aspirasi dari kami. Kami sederhana Pak, kami rakyat masyarakat Sulawesi Selatan. Kami meminta Bapak sebagai kepala daerah yang kemudian membawahi kami di Sulawesi Selatan, mohon bijak Pak. Mohon bijak terhadap kami. Berikan kebijakan. Kami Pak yang merasakan bagaimana kemudian bekerja, bagaimana kemudian menghasilkan dan mendapatkan upah. Mungkin Bapak dan pegawai negeri yang lain itu merasakan gaji itu di atas rata-rata sehingga tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan. Tapi kami Pak, buruh yang gajinya di UMP bahkan di bawah UMP itu susah Pak. Kalau Bapak tidak percaya silahkan datangi seluruh perusahaan yang ada di Kima. Hanya beberapa perusahaan saja Pak yang memang kebijakan perusahaannya baik sehingga mereka mendapatkan upah yang layak. Tetapi banyak praktek perusahaan di Kima sana yang kemudian hanya menggaji kita dengan UMP. Tidak salah Pak, tidak salah. Tetapi UMP yang ada sekarang itu kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Karena apa? Karena bahan-bahan pokok itu terus mengalami kenaikan terus menerus. Sedangkan upah kami itu kemudian tidak mengalami kenaikan. Jadi kami minta tolong Pak, kami minta kebijaksanaan dari Bapak sebagai orang Sulawesi Selatan, sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, sebagai pemimpin, baik buruh dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, kami berharap banyak sama Bapak, agar Bapak memperhatikan kami, khususnya kaum pekerja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kami Pak juga mengambil bagian untuk memperbaiki perekonomian. Kami juga mengambil bagian untuk memperbaiki negara ini. Jika kita sinergi, jika kita semua rakyat, buruh, dan semua elemen masyarakat Sulawesi Selatan itu kemudian bersatu, maka yakin dan percaya Sulawesi Selatan akan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Kami mohon sekali lagi Pak, kami sampaikan, tolong didengarkan Pak. Karena upah ini sangat kami butuhkan Pak. Upah yang kemudian hadir hari ini itu masih jauh dari harapan kami. Karena apa? Kami tidak berargumentasi yang tidak jelas. Kami bisa adu data, Pak. Silahkan kami diundang, silahkan kami dimintai keterangan, silahkan kami diajak berdiskusi terkait dengan ketenagakerjaan, khususnya ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Kami adalah pelaku, saya pun adalah seorang pekerja yang kemudian merasakan bagaimana dampak sebuah peraturan undang-undang, peraturan menteri maupun peraturan yang lain terhadap kami yang ada yang bekerja di sebuah perusahaan. Tolong Pak, lindungi kami sebagai rakyatnya Bapak, sebagai pekerja yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya Gubernur PLT Gubernur Sulawesi Selatan mendengar suara kecil ini, suara dari rakyat biasa yang kemudian mencoba menyampaikan aspirasinya. Kami minta didengarkan Pak. Kami mohon dengan sangat bahwa upah ini harus betul-betul dirumuskan dengan baik. Ya, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.